Dan firman Tuhan dari kitab yang terakhir, yaitu Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan buat kita, tapi saya akan membaca mulai ayat 11. Demikian tertulis di sana: barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Yesus, saya yakin kita pernah membaca kitab Wahyu ini. Namun membaca kitab Wahyu ini perlu hati-hati. Saya lebih suka mengatakan cara membaca kitab Wahyu ini seperti kita memakan kepiting rebus. Mungkin pernah kita makan kepiting rebus, mungkin suka, mungkin hobi juga, mungkin makanan kesukaannya, mungkin akan memakannya juga. Saya tidak terlalu suka sebenarnya, tapi saya suka melihat orang memakannya. Jadi ketika saya melihat saudara saya atau teman saya yang pernah makan bersama dulu semeja makan kepiting rebus itu, dia bersusah payah memakannya. Dia harus menggunakan kedua tangannya. Lalu biasanya ada alat lagi, yaitu seperti tangan untuk memecahkan kepiting itu. Lalu dia mengambil sendok lagi untuk mengorek-orek, lalu menikmatinya. Jadi ada proses, ada usaha, ada upaya. Sulit memang, tapi ketika mencapai hal yang bisa dimakannya di sana, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Saya bisa melihat wajahnya senyum menikmati kepiting itu. Demikianlah kalau kita Wahyu, Bapak Ibu saudara kasih Yesus. Kalau mencoba membacanya perlu upaya, perlu usaha, perlu sedikit kerja keras untuk membacanya berulang-ulang, membaca berulang-ulang, mencoba untuk mengerti. Mungkin kita harus ada peralatan seperti tang tadi. Mungkin butuh buku penuntun untuk membacanya. Sebab di sana banyak sekali simbol-simbol, banyaknya istilah-istilah yang kadang kita susah untuk mengerti. Bahkan kita berusaha untuk mengerti, tidak mengerti juga. Tapi ada saja hal yang bisa kita mengerti, atau ada hal yang kita baca kita tidak mengerti, hanya bisa menikmatinya. Seperti bagian keras dari kepiting, saya yakin tidak ada yang mau memakan bagian cangkangnya. Mungkin dia hanya bisa menikmatinya karena bumbunya ada lengket di situ. Lalu dia menikmatinya dengan cara seperti memakan es krim. Tapi total tidak bisa menikmatinya dan memakan, memecahkan cangkang itu dan menggigitnya. Tidak akan mungkin. Seperti kitab Wahyu juga. Kadang orang berusaha untuk mengerti tapi tidak mengerti juga. Mungkin ada orang mencoba mengerti tapi mendekati saja, atau tidak tepat seperti apa yang dimaksudkan di sana. Yang semuanya nyata dan bisa kita mengerti di hari penghakiman ketika tiba. Penyempurnaan dari Tuhan, baru kita terbuka wawasan kita, mata kita, iman kita. Oh, ini ternyata apa yang dimaksudkan penglihatan.
Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, walaupun begitu sulit seperti makan kepiting tadi, tapi kita ada usaha, ada hal yang bisa kita nikmati dan bisa kita konsumsi dari kitab ini sehingga kita bisa beroleh kehidupan di dalam. Ketika kita membaca tadi teks tadi, kita juga bisa bertanya-tanya apa maksud ini semua. Ada beberapa hal yang langsung ada dalam benak saya ketika kita membaca Alkitab ini dengan logika, lalu kita melihat apa ini sebenarnya. Pertanyaan muncul dalam pikiran kita, apa ini, apa itu. Ini bagian terakhir, pasal terakhir dari Wahyu ini yang mengingatkan kita bagaimana hari penghakiman juga, atau bagaimana kita untuk menikmati hidup yang sudah Tuhan akan tentukan bagi kita seiring dengan perjalanan hidup kita yang iknun kini dan di sini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita bisa menikmati bagaimana upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Yang pertama bisa kita lihat di sana ada ungkapan tegas mengatakan aku datang segera. Nah, ketika membacanya ayat ini mungkin kita berpikir aku ini siapa? Lalu kita membaca ternyata di sana bisa kita lihat ternyata aku adalah Yesus di sana dikatakan. Lalu kita mencoba memperkaya ini lagi dengan pengetahuan siapa aku ini. Kita baca lagi pasal 21, kita baca pasal 20, kita baca pasal 19. Lalu di sana lebih jelas lagi dikatakan aku itu, Yesus itu adalah penglihatan dari Yohanes itu. Dia adalah seorang yang mengendarai kuda putih yang tulisannya di sana adalah yang benar dan yang setia. Lalu dia disebut dengan firman Allah, namanya adalah firman Allah. Jubahnya yang dicelupkan dengan darah itu ada tulisan di sana, Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dan di jubahnya tertulis dan di pahanya juga tertulis. Nah, dengan dasar ini ada orang yang mengatakan, penglihatan itu ternyata Tuhan Yesus ada tatu di pahanya katanya. Lalu dia mencoba membuat tatu di tubuhnya. Kita nggak tahu persis apakah itu tatu, tapi ada tulisan di pahanya Tuhan atas segala Tuhan. Dan dia bintang timur yang gemilang. Dia adalah Yesus yang benar, yang setia. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang kemudian, yang awal dan yang terakhir, yang menjadi istilah Alfa dan Omega, huruf alfabet yang pertama dan terakhir dalam bahasa Yunani yang mudah dipahami orang pada waktu itu dan juga bisa kita pahami saat ini bahwa dia adalah awal dan akhir. Dan di sana dikatakan dengan jelas bahwa aku datang segera. Aku datang segera. Dan itu juga berlaku sampai saat ini, aku datang segera. Yang istilah segera ini kita tidak tahu apakah segeranya bagaimana. Apakah 2 menit lagi, sebentar lagi, atau seminggu lagi, atau 1000 tahun lagi. Ini diungkapkan 2000 tahun yang lalu. Aku segera datang. Kok nggak datang-datang? Mungkin ada orang yang berpikiran demikian. Tetapi kita tahu ketika Tuhan mengatakan aku segera datang, ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu urusan Allah sendiri, bukan urusan kita. Waktunya tiba, itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Urusan kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Artinya melakukan dan berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah urusan kita, itulah hidup kita, dan itu tanggung jawab kita. Datangnya Tuhan kedua kali, ketika Tuhan mengatakan aku segera datang, itu adalah hak istimewa Tuhan yang kita semuanya hidup dalam hari-hari penantian. Dan di dalam penantian akan kedatangan Tuhan, setiap hari adalah hari terakhir untuk menantikan Tuhan. Dan itulah yang kita rindukan. Dan itulah waktunya nanti Tuhan akan menentukan apakah kita masuk bisa ke kota itu dan menikmati pohon kehidupan yang ada di sana, sebagaimana dikatakan dalam penglihatan Yohanes. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, ketika kita bertanya-tanya sekarang, apa itu maksudnya kota itu? Yang kita rindukan bisa kita masuk ke sana, masuk melalui gerbangnya dan masuk ke kota itu. Dan juga ada pohon kehidupan di sana. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, lalu kita akan baca lagi sebelum ayat sebelumnya dari pasal 21,
Itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Bagaimana penjelasan mengenai kota itu, yaitu kota Yerusalem yang baru, yang digambarkan dengan kota yang turun dari surga. Dan di sana ada kemuliaan Tuhan di sana. Lalu dikatakan kota itu terbuat dari emas. Hidup baik melo adong sereta emas tanpa tabuan kusur gua teh makina. Dan kelapatan ala di sana sudah gedung sir emas sudah. Jadi upah penglihatan. Kalau dikumpulkan harta emasnya di dunia ini tinggal di sini saja lagi. Nah itu penglihatan dari Yohanes yang kita yakini bagaimana Yerusalem yang baru itu. Ada 12 gerbang di sana yang bisa kita masuk ke sana. Dan di kota itulah dikatakan tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi malam hari di sana. Menandakan tidak ada lagi darkness, tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan lagi di sana. Bahkan tidak dibutuhkan lampu penerang di sana. Tidak dibutuhkan sinar matahari dikatakan di sana. Karena apa? Karena firman Tuhan Allah yang menjadi terang dalam kehidupan itu. Lalu kita bisa mengingat ketika dalam Kejadian 1 hari pertama Tuhan menciptakan terang tanpa benda penerang. Terang itu adalah Allah sendiri. Lalu ketika kita membaca Yohanes pasal 1 juga, bahwa firman Allah itu adalah Allah sendiri dan dia menjadi terang dalam kehidupan kita. Benar-benar di kota Allah itu, di kota Yerusalem yang baru itu, benar-benar totalitas Tuhan yang memerintah. Tidak ada kegelapan lagi, tapi terang Allah menyinari kota itu. Begitu indahnya kota itu. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke sana? Di kota itu ternyata ada pohon kehidupan di sana. Ini bukan hal yang baru bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Kalau dikatakan ada pohon-pohon kehidupan, di mana setiap orang bisa menikmatinya pohon kehidupan itu. Di mana pohon kehidupan itu berbuah 12 kali dalam setahun, sekali sebulan dia berbuah. Artinya di sana ada kesejahteraan, tidak kurang satu apapun. Setiap orang bisa menikmati. Lalu kita lihat bagaimana dari awal penciptaan bahwa manusia juga diarahkan untuk mengkonsumsi buah, bukan satsang, bukan chicken rice, bukan roasted pork, bukan bakute, tapi buah. Itu makanan yang pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia dari awalnya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa semuanya berubah. Nah di sini dalam kota itu ada pohon kehidupan di sana. Itu bukan hal yang baru lagi bagi kita. Kita ingat dalam Kejadian 3, di sana ada pohon kehidupan yang dijaga Herod di sana supaya manusia itu tidak memakan buah dari pohon kehidupan itu, karena manusia akan menjadi bisa sama seperti Tuhan, hidup kekal, sehingga itu dijaga. Lalu itu kita ingat itu Taman Firdaus, Taman Eden. Dan ternyata awalnya manusia itu hidup di surga, hidup Taman Eden. Atmosfernya adalah atmosfer kemuliaan Tuhan. Tapi jatuh dalam dosa semuanya berubah. Ternyata di sana pohon kehidupan itu, di tengah kota itu, khasiat buahnya membuat hidup selamanya. Khasiat dari daun-daunnya membuat kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Itu kesaksian yang dia Yohanes di sana, dan itu kebenaran yang diungkapkan kepadanya, yang dinyatakan atau diwahyukan Tuhan kepadanya, supaya kita bisa mengetahui, kita mendengar, dan kita percaya. Jadi kita merindukan hal itu Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, masuk ke kota itu yang begitu indah, yang semuanya terang, tidak ada kegelapan, lalu ada pohon kehidupan yang daunnya memberikan kesembuhan, yang buahnya memberikan hidup yang kekal, dan itu hanya ada di dalam kota itu. Dan itu yang kita rindukan, dan itu yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Inilah pengharapan kita, bagaimana kita hidup di kota itu, bagaimana menikmati pohon itu, karena itulah tujuan hidup kita, dan itu ada hubungannya dengan hidup kita kini dan sekarang itu. Dan itulah alasan kenapa kita berdoa, itulah alasan kenapa kita beribadah, itulah alasan kenapa kita datang ke gereja. Itu alasan kenapa Bapak Ibu yang liburan ke sini menyempatkan diri bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kerinduan ingin menikmati kota itu dan menikmati daun dan buah dari pohon kehidupan itu, supaya hidupku akan bahagia untuk selamanya.
Aku bernyanyi memuji Tuhan, aku bereksauri, aku berrokate, aku berkantate, menikmati bagaimana kebaikan Tuhan itu. Karena apa? Ya karena aku ingin masuk rindu ke kota Tuhan. Karena itulah kita berada di sini. Alasan yang kuat kenapa kita ada di sini. Karena kalau hidup kita hanya kini dan sekarang, tidak tahu hidup ini hanya di dunia ini hanya sementara saja semuanya. Seperti rumput di padang itu, pagi, tumbuh, sore sudah layu. Hanya seperti itu. Kita lahir, lalu kita bertumbuh dari bayi, balita, remaja, laposo, dewasa, lansia, yang pada akhirnya kita akan berhenti. Cepat sekali. Apalagi sekarang, anak-anak istri aja udah tahu sekarang kecil, cepat kali jam ini berlalu. Sampai saya berdebat pernah sama istri saya, beda kurasa jam sekarang sama jam tahun 80-an katanya. Kayaknya jam sekarang terlalu cepat apanya, katanya. Sama itu saya bilang, enggak beda, tapi udah kencang kali katanya. Ini istriku ini yang baik, yang pintar atau yang apa saya nggak tahu. Mungkin karena bergumul dengan terlalu cepat, nah seperti itu. Nah anak saya lagi masih kecil si Selin, cepat kali berlalu ya kata. Kok bisa pula anak yang istri begini mengatakan cepat kali berlalu? Saya katakan karena gadget itu saya bilang. Kau nonton YouTube gara-gara kurang waktu saya bilang. Kalau dulu orang tua nggak ada, lalapnya nggak ada menghabiskan waktu orang tua dulu, nggak ada itu. Bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, tidur, makanya siap-siap orang tua. Hati namanya, Om Markus, lo Sarbur. Karena cukup tidurnya, bukan seperti zaman sekarang. Semuanya sepertinya 24 jam itu kurang dalam satu hari satu malam itu. Maunya 48 jam dalam satu hari satu malam. Sepertinya kurang semua, kurang. Itu menunjukkan bahwa hidup itu life is very short, bahkan too short. Terlalu singkat sekali. Sementara itu sebabnya ketika kita menikmati itu sementara ini, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada kita. The next level of our life. Hidup yang the better place, the better life. Hidup yang lebih baik. Dan bagaimana kita sampai di sana, itulah yang kita kerjakan sekarang. Bagaimana kita bisa sampai di sana, kita membutuhkan paspor. Jadi beberapa orang masuk ke Singapura butuh paspor. Jadi bagi Bapak Ibu yang datang dari Indonesia, kita itu orang luar negeri bagi orang Singapura. Sentiro, luar negeri, dia luar negeri, Indonesia, luar negeri. Kalau kita di Indonesia, alat luar negeri, alat Singapura. Kita butuh paspor supaya kita bisa masuk. Ke kota Tuhan juga butuh paspor kita. Paspor kita apa? 5 minggu kita kekudusan. Ternyata paspor kita bagaimana kita masuk adalah kekudusan. The holiness, kekudusan. Karena hanya itulah wejangan atau kekuatan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kekudusan itu link kita, network kita bisa connect sama Tuhan. Tanpa kekudusan putus hubungan dengan Tuhan. Tapi dengan kekudusan. Tapi bagaimana kita memperoleh kekudusan? Apakah kita mampu menguduskan diri? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tidak mampu. Kalau dikatakan dalam Yeremia 2 ayat 22 itu, walaupun kau membersihkan tubuhmu dengan air sabun, dengan abu, tapi dosamu tetap melekat dalam dirimu. Yang mampu menguduskan umat itu, menguduskan kita adalah hanya darah Yesus. Hanya Tuhan yang mampu menguduskan. Dan serahkanlah dirinya, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Kita serahkan diri kita agar kita mau dikuduskan Tuhan. Dan itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan kenapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Tuhan itu kudus. Kalau dikatakan dalam Imamat 20-26, Tuhan mengatakan kau adalah bangsa yang kudus. Kamu sudah kuduskan, sudah kuasingkan dari bangsa lain. Kamu khusus, kudus, sehingga aku bisa bersekutu dengan engkau. Seperti itu. Kita butuh kekudusan karena Tuhan kudus. Jadi disamakan brandingnya. Tuhan kudus, kita kudus, baru bisa ketemu.
Ini yang kita harapkan dan ini yang kita rindukan sebagai syarat bersama Tuhan. Sebagai wadah atau atmosfer kita hidup bersama Tuhan. Itu sebabnya mari kita memberikan diri kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Dan ini yang kita butuhkan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita membutuhkan bersekutu dengan Tuhan? Karena Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan akhir. Artinya Dia mengawali dan mengakhiri hidup kita. Dia memberikan kehidupan dan menghentikan kehidupan kita dari dunia ini. Artinya semua di kop Tuhan, semua di dalam pelukan Tuhan, semua di dalam pengawasan Tuhan, semua di dalam perancangan Tuhan. Ia Alfa dan Omega untuk bumi ini, untuk diriku, untuk kehidupanku. Jadi ketika Dia yang berkuasa atas kita semua dan kita tahu Dia Allah yang kita percaya, Allah yang baik, yang luar biasa, kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Dia yang menguasai segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Biarlah jubah kita dibasuh oleh-Nya. Jubah itu menandakan performa kita. Jubah itu melambangkan bagaimana kita hidup di dunia ini. Jubah itu menunjukkan bagaimana kita berjalan sana kemari untuk menunjukkan siapa kita, kehidupan kita. Biarlah itu dibasuh dengan darah Yesus, sehingga noda-noda yang tidak baik, noda-noda yang dikatakan di sana tadi, ada anjing-anjing dikatakan di sana, tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya, noda-noda ini dibersihkan dari hidup kita. Mungkin kadang ada nodanya 1%, mungkin ada nodanya 2%, atau 0,5%. Itu harus dibersihkan segera. Mari kita deteksi dalam tubuh kita ini, bagaimana kita melihat adanya virus-virus atau kuman-kuman dari kejahatan ini, supaya cepat-cepat kita menyerahkan diri kita, agar diri kita itu dibasuh, dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa kudus dan kita diperbolehkan menikmati, dan kita bisa masuk ke kota dan menikmati pohon kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itu sebabnya ketika kita dikuduskan, kita tidak mampu menguduskan diri, tapi kita bisa memelihara kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Yesus, kita tidak bisa menguduskan diri kita, tapi kita dikuduskan, tapi kita diberikan kekuatan untuk memelihara kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita. Memelihara kekudusan. Nah, biasanya dalam kehidupan kita, ketika kita mau memelihara kekudusan, tapi sebelum memelihara itu, kita bisa melihat dulu sejenak bagaimana proses pengudusan dari Tuhan itu. Ketika hidup kita ternoda, hidup kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kadang ada teguran-teguran dalam hidup kita. Teguran-teguran itu bisa bentuk apa saja. Teguran itu bisa saja dengan kata-kata, bisa saja dengan membaca sebuah tulisan lalu itu menegur. Mendengar firman lalu ada teguran bagi kita. Mungkin dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ada teguran-teguran, sehingga kita bisa langsung sadar kalau aku ini sudah berjalan di jalan yang tidak benar. Jadi ada teguran dari Tuhan di dalam proses pengudusan. Jadi ada proses pengudusan. Dalam perusahaan aja Bapak Ibu Saudara kasih Yesus ada istilah SP, surat peringatan. Di beberapa instansi juga ada, ketika ada employee-nya, pekerjanya melakukan sesuatu yang salah, lalu ada SP1. Kalau dia melakukan kesalahan lagi ada SP2, melakukan kesalahan SP3, lalu terjadilah pemecatan. Dalam bercinta juga gitu ya. Kalau sehari kau sakiti hati ini katanya. Kalau 2 kali, 3 kali putus. Ternyata kalau kita lihat dari bagaimana Yesus dalam manajemen gereja, dalam Matius 18 dikatakan dalam ayat 15 sampai 17. Di sana juga Yesus mengatakan demikian, jika kau melihat saudaramu berdosa yang melakukan kesalahan, pergilah ke sana, tegurlah dia sekali.
dengan 4 mata. Kalau dia tidak mau mendengar, panggillah saudara yang lain, 1 atau 2 orang, tegurlah dia supaya dia sadar. Kalau dia mendengar baik, kalau dia tidak mendengar, itu yang kedua. Lalu lakukan yang ketiga, bawa dia ke pertemuan jemaat agar semua membicarakannya dan menegurnya sampai 3 kali juga. Dan ketika dia tidak mau mendengar, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Saudara kasih Yesus, dari proses pengudusan yang terjadi dalam hidup kita, itu sebabnya ini perlu kita perhatikan. Ketika ada teguran-teguran kecil atau teguran besar dalam hidup kita, kita langsung diingatkan, sebaiknya kita sadar dan langsung kembali kepada Tuhan. Karena kalau sampai berapa kali diingatkan, berapa kali diingatkan, tapi tidak mau juga sadar-sadar, itu sebabnya dikatakan, sengaja saya baca ayat 11 tadi, bagi mereka yang berbuat jahat, sudah biarlah dia berbuat jahat. Bagi mereka yang berbuat cemar, biarkanlah dia berbuat cemar. Artinya dipasoku namanya, sudahlah biarlah, itu sudah berlalu, itu tidak bisa diingatkan lagi. Biarpun saja. Jadi kalau sampai Tuhan membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, itu sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Dan kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita segera ketika ada teguran yang pertama saja, aku rindu kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Dan setelah itulah baru aku bisa mampu melakukan bagaimana memelihara kekudusan. Yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan adalah melakukan firman Tuhan. Kalau dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 10, takut akan Tuhan itu adalah suci. Takut akan Tuhan melakukan firman-Nya adalah suci, kudus. Dan di sanalah kita bisa bagaimana memelihara dan mempertahankan kekudusan yang sudah kita terima saat ini, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Dan benar-benar mendengar, membaca, melakukan dan memelihara firman Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan Yesus selalu mengatakan hal itu juga. Mendengar dan melakukan, memelihara firman Tuhan, itulah karakter yang ideal di mata Tuhan. Bahkan dalam Roma kalau kita baca di sana bagaimana dasar dogma itu, kalau yang diselamatkan itu bukan yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukan, menjadi pelaku firman. Sama halnya Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Kalau ibu-ibu pasti tahu, kalau membuat makanan enak ada buku resep makanan. Itu banyak dijual di toko buku. Cara membuat makanan yang enak, cara memasak yang enak, memasak sasang yang baik, ada buku panduannya. Bagaimana membuat steam fish, bagaimana membuat baku teh lagi, bagaimana membuat panggang, ada itu urutannya. Bagaimana membuat semur, bagaimana membuat apa itu? Ikan mas naniura. Ada urutannya, udah ada catatan. Enak membacanya, mungkin enak mendengarnya, tapi kita tidak akan pernah menikmati makanan enak itu kalau kita tidak melakukannya. Sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Saya pernah sakit, pergi ke dokter, dikasih resep. Resep ini bagus. Yang kasirnya saya nggak bisa baca. Resep dokter. Kalau bisa bacanya saya udah bersyukur juga, tapi membacanya nggak bisa. Udah saya beli, kalau saya tidak memakannya, tak ada gunanya. Resep itu tak ada gunanya. Resep itu yang sesuatu yang indah, yang cantik, yang enak dipegang, tapi tak ada gunanya ketika kita tidak memakan obatnya. Sama halnya resep makanan tadi. Kalau kita tidak melakukannya, tidak memasaknya, kapan lagi kita memakan makanan yang dituliskan di sana? Sama halnya seperti yang kita, firman Tuhan. Kalau kita hanya membacanya, mendengarnya, kita tidak akan pernah menikmati bagaimana firman Tuhan itu sebenarnya. Kita tidak akan pernah bagaimana mengkonsumsi firman Tuhan itu sebenarnya kalau kita tidak melakukannya. Itu sebabnya kita melakukannya, menunjukkan bagaimana kita memelihara kekudusan. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, apakah sudah menjadi ukuran ketika kita datang ke gereja menjadi orang kudus? Apakah burung gereja menjadi kudus, menjadi sebuah burung gereja? Atau sering di gereja? Atau kami pernah membongkar, membersihkan meja altar gereja, lalu kami melihat sarang tikus di sana, banyak sekali tikus dan sudah lama sekali di sana. Tikus ini karena sudah beranak cucu. Apakah tikus itu menjadi orang kudus? Atau tikus yang kudus karena selalu berada di dalam bait Allah? Tidak akan.
Tapi ada hal yang positif dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, yang kita hadir sekarang ini. Ketika kita cinta kediaman Tuhan, kita bisa bersama memuliakan Tuhan, dan kita mendengar firman Tuhan, lalu berangkatlah dengan melakukan firman Tuhan, sehingga kekudusan nyata, kekudusan terpelihara dalam hidup kita. Tidak hanya duduk manis di gereja, tetapi bisa melakukannya dan menunjukkan bersinar di dalam kehidupan kita, dan menjadi percontohan dan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, kita mungkin merindukan kota yang baru itu. Kita mungkin merindukan pohon kehidupan itu. Tapi sekarang kita sudah tahu bagaimana gambarannya sebenarnya. Bagaimana gambaran kota itu yang tidak ada kegelapan di sana lagi, yang semuanya Tuhan berkuasa, lalu ada pohon kehidupan yang sebenarnya itu adalah firman Tuhan yang bisa kita nikmati sehingga hidup kita sehat, rohani kita sehat, dan kita memiliki janji, pengharapan yang luar biasa hidup selama-lamanya dengan buah kehidupan itu. Ternyata kita bisa membangun kota itu mulai dari sekarang, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, dan Tuhan akan menyempurnakan. Kita akan membangun kota suci itu mulai dari hidup kita, diri kita, keluarga kita. Bagaimana dalam hidup kita tidak ada lagi kegelapan. Bagaimana kita membuat diri kita diterangi oleh firman Tuhan. Selalu kita berjalan jalan kebenaran. Sebab kita sudah tahu bagaimana gambaran kota suci. Kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, membangun kota suci, Yerusalem yang baru. Walaupun itu belum sempurna, tapi kita sudah bisa memulai, sehingga dengan cara demikian kita akan selalu berada di dalam lindungan Tuhan, selalu berada di dalam pelukan Tuhan, selalu berada di dalam pengawasan Tuhan. Dan nyatakan itu, Bapak Ibu Saudara kasih Yesus, cara pribadi, keluarga, di pekerjaan, di pertemanan, di mana saja, terang ilahi akan menyinari. Dan itulah hidup kita, dan itulah tanda kita bahwa kita kelak juga akan masuk ke kota suci itu dan menikmati pohon kehidupan yang akan Tuhan berikan. Dan itu alasan kita bisa bertahan memuji memuliakan Tuhan di dalam setiap kesempatan, dalam doa, nyanyian, dan firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk memelihara kekudusan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bapa di surga, biarlah Tuhan, ketika kami melihat dan mengenal ada noda, ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kami ketika kami bercermin dengan firman-Mu, biarlah kami segera datang kepada-Mu ya Tuhan, menyerahkan diri kami agar Tuhan menguduskan kami, sehingga kuduslah kami ya Tuhan. Karena kami membutuhkan itu. Karena dengan cara itu kami bisa bersama Tuhan. Dengan cara itu kami memiliki hubungan